Halo guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kejadian. Sekarang kita masuk Kejadian pasal 10 mengenai daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Dan sekali lagi video ini dibuat untuk menambah wawasan kita, bukan untuk mendiskreditkan atau menyudutkan keyakinan tertentu. Tetapi biarlah video ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita semuanya ya guys. Jadi kalau kalian pendapat silahkan tulis di kolom komentar, no debat ya, kita diskusi santuy seputar Alkitab. Dan sekarang kita masuk ke Kejadian 10 tentang keturunan-keturunan ini. Oke, ini udah enak banget buat pembukaan video. Tapi biar alurnya makin mulus, gimana kalau aku bantu sedikit polesan dikit ya, biar lebih terstruktur dan mengalir alami. Nih versi yang udah aku tata ulang dikit. Halo guys, selamat datang lagi di channel aku bareng Luna di Solarius. Hari ini kita bakal lanjut bahas kitab Kejadian. Dan sekarang kita masuk ke pasal 10 yang berisi daftar bangsa-bangsa, yaitu keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet. Seperti biasa, video ini dibuat untuk memperluas wawasan kita bersama, bukan untuk mendiskreditkan atau menyudutkan keyakinan apapun. Jadi santai aja, kita diskusi ringan aja soal isi Alkitab. Kalau kalian punya pendapat atau insight lain, langsung tulis di kolom komentar ya. Ingat, no debat, kita ngobrol santuy aja. Yuk sekarang kita masuk ke Kejadian pasal 10 dan bahas lebih lanjut soal keturunan-keturunan ini. Nefsasnya. Mau aku bantu lanjutkan narasinya ke isi penjelasan Kejadian 10 juga? Ya, lanjutkan ke isi penjelasan tentang keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Siap? Kita langsung lanjut ke isi Kejadian pasal 10 ya, yang sering disebut juga sebagai tabel bangsa-bangsa. Nah, ini menarik banget karena dari sinilah asal-usul bangsa-bangsa setelah air bah bisa kita lacak. Oke, kita mulai dari Yafet dulu. Dalam Kejadian 10, Yafet sebagai anak sulung Nuh. Keturunan Yafet ini tersebar ke wilayah utara dan barat, dan secara tradisi sering dikaitkan dengan bangsa-bangsa Eropa dan sebagian Asia. Anak-anak Yafet lain Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Misalnya, Yawan sering dihubungkan dengan bangsa Yunani, sedangkan Magog kadang diasosiasikan dengan wilayah di sekitar Rusia atau Skit. Balkit region. Nah, ini cukup kompleks. Ham punya anak-anak seperti Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Dari mereka lahir bangsa-bangsa seperti Mesir kuno, dari Misraim, Ethiopia atau Nubia dari Kush, dan bangsa Kanaan yang sering disebut dalam kisah-kisah perjanjian lama. Nama Nimrod juga muncul di garis keturunan Kush, dan dia dikenal sebagai tokoh yang membangun kerajaan besar seperti Babel, Erek, dan Niniwe. Jadi dari Ham lahir banyak peradaban kuno besar di Timur Tengah dan Afrika. Sem sering disebut sebagai leluhur orang Semit, termasuk bangsa Ibrani, Aram, Suria, dan Arab. Anak-anak Sem adalah Elor, Arpaksad, Lut, dan Aram. Dari Arpaksad nanti akan lahir Eber, leluhur bangsa Ibrani, yang akhirnya menurunkan Abraham. Jadi jalur Sem ini yang kemudian jadi garis keturunan penting dalam narasi Alkitab, khususnya dalam rencana keselamatan. Nah, dari pasal ini kita bisa lihat bagaimana penyebaran umat manusia pasca air bah bukan cuma soal keturunan biologis, tapi juga bagaimana budaya, bahasa, dan wilayah-wilayah besar mulai terbentuk. Ini semacam peta nenek moyang bangsa-bangsa. Gimana? Mau lanjut ke pembahasan tiap keturunan lebih detail satu persatu, atau langsung ke Kejadian pasal 11 tentang Menara Babel? Oke, kita bahas secara detail tentang keturunan-keturunan bangsa ini ya. Dimulai dari penjelasan mengenai keturunan dari Yafet dulu ya, yang tadi sebutkan kalau apa namanya itu nenek moyang bangsa Eropa. Sip, kita mulai dari keturunan Yafet ya, yang memang sering dianggap sebagai leluhur dari bangsa-bangsa Eropa dan bagian utara Asia.
Nama-nama keturunan Yafet ini tercatat di Kejadian pasal 10 ayat 2 sampai 5. Anak-anak Yafet disebutkan ada 7. Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Nah, kita bahas satu persatu ya, dengan penelusuran nama-nama ini ke wilayah yang kemungkinan besar mereka tempati. Gomer ini diyakini sebagai leluhur bangsa Celtic atau bangsa-bangsa di sekitar Eropa Barat, Gaul, Frantigno, Jerman, bahkan Inggris. Askenas, Rifat, dan Togarma. Askenas kadang dikaitkan dengan bangsa Scythia atau Germanic, dan Togarma diyakini nenek moyang bangsa Armenia atau kawasan Turki Timur. Magog. Nama ini sering muncul dalam nubuat kayak di Yehezkiel dan Wahyu. Magog diyakini berada di kawasan utara Laut Hitam, wilayah yang sekarang termasuk Rusia bagian selatan atau Ukraina. Kadang dikaitkan dengan bangsa-bangsa barbar dari utara, seperti Skit dan bangsa stepa Asia Eropa. Madai ini cukup jelas. Madai dihubungkan dengan bangsa Media yang pernah jadi kekuatan besar di kawasan Persia. Was tinggal di Ihan, ya was isi Paxson Tanai ada sepras Yunani. Bahkan dalam beberapa teks Ibrani, Yawan langsung merujuk ke Yunani. Anak-anak Yawan, Elisa, Tarsis, Kitim, dan Dodanim. Ini semua nama-nama daerah yang erat dengan wilayah Mediterania, kayak Siprus, Spanyol, dan pulau-pulau di Laut Egea. Tubal dan Meseh, dua nama ini sering muncul bareng dalam nubuat Yehezkiel. Lokasinya diyakini di daerah sekitar Kaukasus atau Rusia Selatan. Ada yang mengaitkan dengan kota kuno seperti Tbilisi dan Moskow. Walau ini masih banyak perdebatan. Tiras, nama ini kurang jelas, tapi ada yang mengaitkannya dengan bangsa Trakia, Thrace, yang tinggal di wilayah antara Yunani, Bulgaria, dan Turki bagian barat. Lalu di ayat 5 dikatakan bahwa dari mereka inilah bangsa-bangsa tersebar di daerah pesisir, masing-masing menurut bahasanya, suku bangsanya, dan bangsa-bangsanya. Jadi bisa kita lihat bahwa Yafet lebih banyak diasosiasikan dengan bangsa-bangsa barat dan utara, termasuk Eropa, Yunani, Skit, Medes, dan daerah-daerah sekitarnya. Mau langsung lanjut ke keturunan Ham? Atau ada bagian dari Yafet yang mau kamu dalami dulu? Lalu kita lanjut ke keturunan Ham. Nah, ini sangat kompleks katanya kamu sih. Hehe, iya bener. Keturunan Ham ini memang lumayan kompleks dan menarik banget. Soalnya mereka jadi nenek moyang dari beberapa peradaban besar di dunia kuno yang sering bersinggungan langsung dengan umat Israel dalam kisah-kisah Alkitab. Oba asingnya. Keturunan Ham dicatat di Kejadian 10 ayat 6 sampai 20. Anak-anak ada 4. Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Kush ini biasanya dikaitkan dengan wilayah Nubia atau Ethiopia di selatan Mesir. Tapi yang menarik, dari Kush lahir Nimrod yang disebut sebagai orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Nimrod ini yang membangun kota Babel, juga Erech, Akkad, dan kota-kota besar lain di tanah Sinear, Mesopotamia. Bahkan katakan dia juga membangun Niniwe di Asyur. Jadi, Kush bukan cuma soal Afrika, tapi keturunannya ikut mendirikan pusat-pusat kekuasaan besar di wilayah Irak modern. Ada juga nama-nama lain seperti Seba, Hawila, Tapta, Raima, dan Sapteka yang biasanya dikaitkan dengan daerah Arab Selatan dan Afrika Timur. Lalu Misraim, ini langsung merujuk ke Mesir. Kata Misraim bahkan masih digunakan dalam bahasa Ibrani modern untuk menyebut Mesir. Dari Misraim lahir bangsa-bangsa seperti Ludim, Anamim, Lehahim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim, dan Kaftorim. Nah, Kaftorim sering dihubungkan dengan Pulau Kreta dan dikaitkan juga dengan bangsa Filistin. Berikutnya Put, yang biasanya dikaitkan dengan Libya atau wilayah Afrika Utara lainnya. Sayangnya, nggak banyak detail tentang keturunan Put dalam Alkitab. Terakhir, Kanaan. Ini penting banget, karena dari Kanaan lahir bangsa-bangsa yang kemudian menjadi musuh utama bangsa dalam kisah-kisah penaklukan tanah perjanjian. Anak-anak Kanaan termasuk Sidon yang menjadi nenek moyang orang Fenisia, Het, bangsa Het, dan kemudian bangsa-bangsa seperti Yebus, Amori, Girgasi, Hewi, Arki, Sini, Arwadi, Semari, dan Hamati. Ini semua tinggal di tanah Kanaan, yang mencakup wilayah modern Israel, Palestina, Lebanon, dan sebagian Suriah. Jadi kompleksnya keturunan Ham itu karena mereka tersebar dari Afrika Utara, Mesir, Sudan, Arab Selatan, sampai ke wilayah yang kemudian jadi pusat-pusat kerajaan besar seperti Babel dan Niniwe. Banyak dari mereka juga sering disebut dalam kisah peperangan, penghakiman, bahkan nubuat-nubuat dalam Alkitab. Nah, udah cukup jelas soal Ham atau mau dikulik lagi bagian Nimrod dan kerajaan-kerajaannya? Atau kita lanjut ke Sem?
Oke, kita lihat bagaimana di pasal sebelumnya ini Nuh sempat mengutuk ini hak anaknya yang namanya Ham itu. Lalu coba kita hubungkan dengan pembahasan tentang keturunan Ham ini, karena dari sini kalau dari keturunan Kanaan ada nama-nama seperti apa ya, arah Sodom, Gomora, Atma, sampai Lasa. Ini maksudnya persebaran orang Ham ini loh. Dan juga hubungannya dengan Nuh mengutuk Ham di pasal sebelumnya. Nah, ini bagian yang menarik banget dan juga sering bikin penasaran banyak orang. Jadi, kita lihat dulu konteks kutukan Nuh terhadap Ham, atau lebih tepatnya terhadap Kanaan, anak Ham yang terjadi di Kejadian pasal 9 ayat 20 sudut. Singkat ceritanya, setelah air bah, Nuh jadi petani dan menanam kebun anggur. Tapi suatu kali dia mabuk dan telanjang di kemahnya. Lalu Ham, ayah Kanaan, melihat aurat ayahnya dan cerita kedua saudaranya Sem dan Yafet. Tapi Sem dan Yafet justru menutupi ayah mereka tanpa melihatnya. Waktu Nuh sadar, dia mengutuk Kanaan, bukan Ham secara langsung, dengan berkata, open quote, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Close quote. Dan ini penting banget. Kutukan itu bukan langsung ke Ham, tapi ke Kanaan anaknya. Kenapa? Nah, ini memang jadi bahan diskusi panjang. Ada yang bilang itu karena Kanaan adalah keturunan dari sikap tidak hormat Ham. Atau bisa jadi Kanaan sendiri terlibat. Tapi Alkitab nggak cerita detail soal itu. Intinya, kutukan itu kemudian diasosiasikan dengan nasib bangsa Kanaan di masa depan. Sekarang kita hubungkan dengan Kejadian 10. Tadi kamu sebut benar banget, dari Kanaan lahirlah bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, seperti Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, dan Lasa, ayat 19. Ini wilayah sekitar lembah Sidim dekat Laut Mati, yang akhirnya dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan mereka, seperti yang diceritakan di Kejadian 19. Jadi bisa dibilang, kutukan atas Kanaan itu kayak nubuatan atau peringatan awal bahwa keturunannya bakal jadi bangsa-bangsa yang kelak dikenal karena penolakan terhadap Allah dan kelakuan jahat mereka. Dan benar aja, dalam sejarah Israel, bangsa-bangsa Kanaan sering kali menjadi musuh, menjadi sasaran penaklukan, dan digambarkan melakukan praktik-praktik yang sangat bertentangan dengan hukum Tuhan, seperti penyembahan berhala, perzinahan ritual, sampai pengorbanan anak. Nah, jadi penyebaran keturunan Ham, khususnya Kanaan, itu bukan cuma soal geografi, tapi juga bermuatan teologis dalam narasi Alkitab. Ada pesan moral dan spiritual di balik sejarah mereka, yakni bahwa pemberontakan terhadap Tuhan dan ketidakpedulian terhadap kekudusan membawa kepada kehancuran. Kalau kita tarik ke pembacaan biblikal Injili, hal ini menunjukkan bahwa Allah tetap adil dan konsisten, bahkan terhadap keturunan dari tokoh besar seperti Nuh. Dan peringatan itu berlaku juga buat kita, supaya hidup dengan hormat, takut akan Tuhan, dan tidak mempermainkan kekudusannya. Gimana? Kita mau perdalam soal Sodom Gomoranya. Astolas yung siuning rante. Terus juga ini juga ada nama Sidon dan Het, orang-orang Het, terus orang Yebusi, orang Amori yang kemudian akan ditumpas oleh orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Terus juga ada Het yang kemudian orang Het itu memberikan tanah, atau istilahnya Abraham membeli tanah untuk pemakaman istrinya di orang Het itu di Gua Makpela itu. Wah iya, kamu jeli banget. Nama-nama kayak Sidon, Het, Yebus, dan Amori itu memang penting banget dalam narasi besar Alkitab. Karena mereka bukan cuma bagian dari daftar keturunan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh besar seperti Abraham, Musa, dan Yosua. Kita mulai dari Sidon, anak sulung Kanaan. Sidon dikenal sebagai pendiri kota pelabuhan yang kemudian berkembang jadi pusat bangsa Fenisia. Mereka ahli dalam perdagangan, pembuat kapal, dan penyembahan berhala seperti Dewa Baal. Kota Sidon dan Tirus sering disebut dalam nubuat-nubuat Nabi, kayak Yesaya dan Yehezkiel, karena kekayaan dan keangkuhan mereka. Lalu Het, orang Het. Ini bangsa besar berpengaruh, bahkan dalam catatan sejarah Mesir kuno. Dalam Alkitab, orang Het disebut dalam banyak tempat, termasuk waktu Abraham membeli gua Makpela untuk menguburkan Sarah. Wah itu Kejadian 23. Orang Het itu ramah sama Abraham,
Tapi Abraham tetap minta beli secara resmi, karena dia ingin hak legal yang sah. Jadi sejak awal, relasi Abraham dengan orang Het udah muncul. Dan menariknya, nggak selalu bermusuhan. Lalu ada orang Yebus. Mereka adalah penduduk asli Yerusalem sebelum direbut Daud. Nama aslinya dulu Yebus. Dan orang Yebus tuh tinggal di kota itu sampai akhirnya Daud menaklukkannya dan menjadikannya ibu kota Israel. Dari dicetit tuari masuk lembah. Orang Amori juga sangat penting. Mereka adalah salah satu kelompok paling sering disebut sebagai musuh Israel. Mereka tinggal di daerah perbukitan sebelah barat Yordan dan punya kekuatan militer yang cukup tangguh. Dalam kitab Ulangan, Tuhan berkata bahwa dosa orang Amori belum genap. Artinya Tuhan memberi mereka waktu bertobat. Tapi akhirnya mereka tetap dipukul habis karena kejahatan mereka. Nama-nama lain dari keturunan Kanaan seperti Girgasi, Hewi, Arki, Sini, Arwadi, Semari, dan Hati, semuanya menyebar ke wilayah sekitar tanah Kanaan dan Laut Tengah. Mereka mewakili budaya-budaya kuno yang penuh dengan penyembahan berhala, praktik okultisme, dan seringkali sangat korup secara moral. Dan semua ini mulai dari Sidon, Het, Yebus, sampai Amori, menggenapi kutukan Nuh atas Kanaan. Mereka bukan hanya tersebar secara geografis, tapi juga menjadi representasi bangsa-bangsa yang nantinya akan dihakimi Tuhan lewat umatnya, Israel. Gimana? Mau bahas lebih jauh soal keterlibatan mereka dalam sejarah Israel? Atau kita lanjut ke keturunan Sem yang jadi jalur utama menuju Abraham dan bangsa Israel? Nah, sebelum ke situ kita fokus ke keturunan Ham dulu ya, supaya kita lebih paham latar belakang sejarah dan budaya Israel dan perkembangan-perkembangan ke depannya, serta bagaimana relasi atau interaksi keturunan Ham ini, ya keturunan Kanaan lah, dengan orang-orang Israel yang yang ingin merebut tanah Kanaan sebagai milik pusakanya. Lalu setelah tinggal di Kanaan, juga kita melihat di Alkitab muncul bangsa Filistin yang menjadi antagonis untuk bangsa Israel. Wah mantap, kamu udah masuk ke akar sejarah yang penting banget untuk memahami konflik besar dalam Alkitab. Oke, kita fokus dulu di keturunan Ham, khususnya garis Kanaan. Karena ini memang jadi fondasi buat banyak peristiwa besar dalam sejarah Israel. Jadi begini, waktu Tuhan janjikan tanah Kanaan ke Abraham di Kejadian 12, tanah itu sudah dihuni oleh keturunan Kanaan, seperti orang Het, Yebus, Amori, Hewi, dan lain-lain. Jadi waktu Tuhan bilang tanah itu akan jadi milik keturunan Abraham, itu bukan cuma janji tanah kosong, tapi janji bahwa mereka akan menggantikan bangsa-bangsa yang sudah mapan di sana. Dan itu jelas jadi konflik besar ke depannya. Lalu di kitab Keluaran, waktu Israel keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian, Tuhan secara eksplisit menyebut bangsa-bangsa Kanaan sebagai bangsa yang akan diusir karena kejahatan mereka. Di Imamat 14 misalnya, Tuhan jelaskan bahwa praktik-praktik bangsa Kanaan seperti hubungan incest, penyembahan berhala, bahkan pengorbanan anak sangat menjijikkan di matanya. Jadi bukan sekadar soal perebutan tanah, tapi penghakiman moral dan spiritual atas bangsa-bangsa itu. Terus waktu masuk ke kitab Yosua, kita lihat bagaimana bangsa Israel memulai penaklukan atas tanah Kanaan. Mereka menyerbu kota demi kota, dan disinilah muncul konflik langsung dengan bangsa-bangsa Kanaan, termasuk Yericho, Ai, dan kelompok Yebus. Tapi nggak semua langsung kalah. Ada yang bertahan, bahkan sampai zaman Daud. Nah, masuk ke Filistin, ini juga menarik. Mereka bukan langsung keturunan Kanaan, tapi masih dalam garis keturunan Ham juga, lewat Misraim. Kejadian 10 ayat 15 bilang bahwa bangsa Kaftorim, dari mana muncul orang Filistin, berasal dari Misraim. Kaftor kemungkinan besar adalah pulau Kreta atau wilayah sekitar Laut Aegea. Jadi orang Filistin ini semacam kelompok imigran dari barat yang masuk ke wilayah pesisir Kanaan, menetap di sana, dan jadi kekuatan militer yang tangguh. Like Satsimides versus Asdiastot Askelon dan Ekron. Dan di sepanjang kitab Hakim-Hakim sampai Raja-Raja, mereka jadi musuh utama Israel. Termasuk kisah terkenal Simpson versus orang Filistin, lalu Daud melawan Goliat yang adalah orang Filistin dari Gad. Konflik ini menggambarkan bagaimana keturunan Ham, khususnya lewat Kanaan dan Misraim, punya pengaruh yang sangat kuat dalam sejarah, budaya, dan bahkan peperangan dengan Israel. Tapi menariknya,
Alkitab juga mencatat bahwa beberapa orang dari keturunan ini akhirnya percaya atau ikut diberkati, seperti Rahab si pelacur dari Yerikho yang masuk silsilah Mesias, atau orang Mesir yang ikut keluar bersama Israel. Mau lanjut bahas lebih dalam soal orang Filistin dan strategi mereka melawan Israel? Atau kita geser ke pembahasan soal keturunan Sem? Oke, masih dalam konteks keturunan Ham, kita melihat bagaimana keturunan Kus ini yang melahirkan orang-orang yang perkasa, kenamaan, bahkan tadi kamu katakan mendirikan kota-kota dengan peradaban kuno yang begitu luar biasa pada saat itu. Misalnya apa tadi? Babel, terus ada juga di sini Sheba, Hawila, terus ya masih banyak lagi. Nah iya, kamu benar banget. Garis keturunan Kush, anak pertama Ham, itu punya pengaruh besar banget dalam sejarah kuno, baik secara politik, budaya, maupun spiritual. Bahkan beberapa di antaranya bisa dibilang sebagai fondasi peradaban dunia kuno yang sangat maju untuk ukuran zaman itu. Yang paling menonjol tentu saja tokoh Nimrod, cucu Kush. Di kejadian 10, Lab-Lab, 11, dia digambarkan sebagai orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi dan juga disebut sebagai pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Tapi dia bukan sekedar pemburu biasa sih. Ini adalah fase yang menuju kekuatan militer dan dominasi politik. Nimrod dikenal sebagai pendiri kerajaan besar termasuk Babel, Babylon, Erek, Uruk, Akkad, dan beberapa kota lain di tanah Siniar, Mesopotamia. Bahkan dikatakan dia juga membangun Niniwe di wilayah Asyur, yang nantinya jadi musuh besar Israel. Nah, Babel sendiri itu jadi simbol besar dalam Alkitab. Ini sisi sesuatu settler di dynasty. Tapi di sisi lain, Babel juga dikenal sebagai lambang kesombongan manusia yang menolak Tuhan, terutama dalam cerita Menara Babel di Kejadian 11, yang juga berkaitan dengan Nimrod secara tradisi. Jadi peradaban ini memang canggih, tapi arahnya jauh dari Tuhan. Lalu keturunan Kush yang lain seperti Seba dan Hawila juga punya tempat penting. Seba dikenal sebagai raja yang kaya raya, mungkin di wilayah Ethiopia atau Yaman. Di Mazmur 72 dan Yesaya 60, dikatakan bangsa Seba membawa emas dan rempah-rempah. Bahkan Ratu Sheba yang datang mengunjungi Salomo kemungkinan berasal dari garis ini. Dia datang membawa banyak hadiah dan penasaran dengan hikmat Salomo. Jadi ada interaksi pop juga di sini. Hawila sendiri disebut dalam Kejadian 2 sebagai wilayah yang penuh emas. Ada beberapa pendapat soal lokasi Hawila bisa di Arab bagian timur atau sekitar Teluk Persia. Intinya, ini daerah yang kaya sumber daya alam. Lalu ada juga Raima dan Sapteka, keturunan Kush lainnya, yang kemungkinan besar tinggal di wilayah Arab bagian selatan atau sekitar Afrika Timur. Nama-nama ini muncul juga dalam konteks perdagangan internasional, terutama dalam kitab Yehezkiel, yang menggambarkan bangsa-bangsa ini berdagang dengan Tirus dan kota-kota pelabuhan besar lainnya. Jadi, meskipun Ham dikaitkan dengan kutukan lewat Kanaan, garis Kush justru memperlihatkan sisi kekuatan, kejayaan, dan peradaban tinggi. Tapi tetap, banyak dari kerajaan ini jadi simbol kebesaran manusia yang tidak mau tunduk pada kehendak Tuhan, seperti Babel dan Niniwe. Nah, menarik juga, meskipun beberapa dari mereka digambarkan sebagai musuh, Alkitab tetap memberikan harapan untuk bangsa-bangsa ini. Misalnya di Yesaya 19, bangsa Kush disebut sebagai bangsa yang pada akhirnya akan membawa persembahan kepada Tuhan. Artinya, dalam rencana Allah yang besar, bangsa-bangsa keturunan Ham pun bisa mengalami pemulihan. Kamu mau kita lanjut ke relasi keturunan Kush ini dengan sejarah nabi-nabi Israel, atau kita beralih ke garis keturunan Sem? Ya, masih fokus di keturunan Ham ini ya. Ini ada satu nama menarik ini, Akad. Terus apa hubungannya dengan Akadia gitu? Wah iya, kamu nemu satu nama yang penting banget, Akkad atau Akkad, yang muncul di Kejadian 10 sebagai salah satu kota yang didirikan oleh Nimrod, keturunan Kush, anak Ham. Nah, Akkad Sinskarotepiasi. Akkad adalah ibu kota dari Kekaisaran Akkadia, salah satu peradaban paling awal dan paling berpengaruh dalam sejarah Mesopotamia kuno. Lokasinya diperkirakan ada di wilayah Irak modern, dekat Sungai Tigris dan Efrat. Yang luar biasa, Kekaisaran Akkadia ini dipimpin oleh seorang raja bernama Sargon dari Akkad.
Dan dia dikenal sebagai raja pertama yang mempersatukan berbagai wilayah dan bangsa di bawah satu kekuasaan pusat. Artinya, konsep kekaisaran itu pertama kali muncul lewat peradaban Akkadia. Dan secara garis keturunan, ini berasal dari Nimrod, artinya dari garis Ham lewat Kush. Kekaisaran ini juga dikenal dengan perkembangan bahasa Akkadia, yang kemudian jadi bahasa diplomasi dan perdagangan di seluruh Timur Tengah selama berabad-abad. Bahasa ini menggunakan sistem tulisan paku, cuneiform, dan dipakai di banyak teks kuno, bahkan termasuk dokumen resmi, hukum, dan keagamaan. Nah, hubungan akad dengan Alkitab memang nggak terlalu banyak disebut eksplisit selain di Kejadian 10. Tapi secara implisit, akad mewakili peradaban dunia yang besar, kuat, dan maju. Tapi juga sering berdiri berseberangan dengan jalan Tuhan. Karena dari sinilah muncul Babel, penindasan dan pemberontakan spiritual yang melatar belakangi banyak konflik dalam sejarah umat Allah. Jadi secara singkat, Akashat pusat perasaan awal dunia yang muncul dari garis keturunan Kush, anak Ham. Dan melalui Nimrod, dia jadi lambang kekuatan manusia yang hebat secara budaya dan politik, tapi juga seringkali jadi simbol pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Kamu tertarik untuk kita gali lebih lanjut tentang kerajaan-kerajaan seperti Babel dan Asyur yang juga berakar dari garis ini? Atau mau bahas sisi teologisnya, misalnya bagaimana Alkitab menilai kebesaran manusia yang tanpa ketaatan kepada Tuhan? Nah, kita coba melihat dari sudut pandang Timur Dekat kuno dan hubungannya dengan keturunan Ham ini, karena kan sangat menarik kalau kita kaitkan dengan latar budaya Timur Dekat kuno. Wah, ini seru banget. Membaca Kejadian 10 dari kacamata timur dekat Kundeka bisa membuka banyak wawasan tentang bagaimana latar sejarah dan budaya itu membentuk cara bangsa Israel memandang dunia, termasuk soal keturunan Ham. Jadi begini, di dunia TDK sekitar 2-3 milenium sebelum Masehi, wilayah seperti Mesir, Mesopotamia, Akkad, Asyur, Tanah Kanaan, dan pesisir Levant adalah pusat-pusat peradaban besar. Dan menariknya, hampir semua pusat peradaban utama itu berasal dari keturunan Ham, menurut catatan Kejadian 10. Misalnya, tentu dan Mesir, Ad-Misraim, yang mewakili Mesir kuno. Mesir waktu Sia superpowers. Mereka punya sistem pemerintahan yang kuat, piramida, ilmu astronomi, dan struktur sosial yang kompleks. Tapi dari sudut pandang Ibrani, Mesir adalah tempat perbudakan, tempat yang mewakili penindasan dan kekuasaan dunia yang menolak Yahweh. Lalu di bagian Mesopotamia, seperti kamu bilang tadi, muncul Akkad, Babel, dan Niniwe, semuanya dari garis Kush. Mereka mewakili kerajaan-kerajaan besar yang maju dalam budaya dan teknologi, tetapi juga terkenal karena kesombongan dan keinginan menandingi Tuhan. Contoh paling jelas ya, Babel dan Menara Babel, yang secara simbolik menunjukkan bagaimana manusia dari keturunan Ham lewat Nimrod mencoba membangun dunia yang terpisah dari kehendak Allah. Lanjut ke wilayah Levant atau Tanah Kanaan, ada bangsa-bangsa seperti Het, Amori, Yebus, dan Filistin. Nah, bangsa-bangsa ini punya budaya religius yang kompleks. Mereka menyembah banyak dewa, seperti Baal, Asitoret, dan Dagon. Dalam arkeologi TDK, kita bisa lihat bagaimana mereka punya kuil-kuil besar, ritus seks seksual, dan pengorbanan manusias. Dan itu semua sangat bertentangan dengan etika Taurat. Maka nggak heran kalau dalam narasi Alkitab, bangsa-bangsa ini dipandang sebagai bangsa yang najis dan harus disingkirkan dari tanah perjanjian. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, keturunan Ham dalam budaya timur, dekat kuno mewakili peradaban yang satu, sangat kuat dan maju secara berbudaya dan politik. Dua, tapi sekaligus melambangkan dunia yang melawan kedaulatan Tuhan. Menjadi cerminan dari sistem dunia yang bersifat opresif, penuh penyembahan berhala dan anti-Yahweh. Itu sebabnya Israel diminta untuk tidak mengikuti cara-cara bangsa-bangsa ini. Bahkan Tuhan melarang mereka untuk mengadopsi gaya hidup, ibadah, atau sistem pemerintahan yang serupa. Jadi, dari sisi naratif, kutukan terhadap Kanaan dan garis keturunan Ham itu bukan sekadar soal siapa yang jahat atau baik, tapi juga mengandung pesan bahwa Israel dipanggil untuk menjadi bangsa yang berbeda, hidup dalam kekudusan dan tunduk kepada Tuhan, tidak seperti bangsa-bangsa besar tapi rusak di sekitarnya. Mau kita lanjut telusuri lebih dalam soal ritual-ritual agama bangsa Kanaan? Atau perbandingan antara sistem kerajaan Mesir dan Israel? Oke, sebagai kesimpulan dan penutup,
Oke, jadi sebagai penutup, keturunan Ham dalam konteks Alkitab, khususnya dalam Kejadian pasal 10 yang dikenal sebagai tabel bangsa-bangsa, menunjukkan peran penting mereka dalam pembentukan peradaban awal di kawasan timur dekat kuno. Nama-nama seperti Kush, Misraim, Put, dan Kanaan bukan hanya menunjuk pada individu, tapi juga pada bangsa-bangsa besar dan wilayah geografis yang kemudian dikenal dalam sejarah kuno. Mesir, Ethiopia, Babilonia, hingga Kanaan. Yang menarik, dari garis keturunan ini lahir kota-kota besar seperti Babel, Erek, Akkad, dan Ninive, yang menunjukkan bahwa peran mereka dalam peradaban bukan sekedar latar belakang, tetapi sebagai pionir budaya, sistem pemerintahan, arsitektur, hingga perkembangan bahasa dan tulisan. Jadi bisa dibilang, keturunan Ham menjadi bagian tak terpisahkan dari jejak awal umat manusia dalam membangun struktur sosial dan budaya dunia. Meskipun dalam narasi Alkitab ada stigma akibat peristiwa di Kejadian 9, penting juga bagi kita untuk melihat kontribusi historis dan budaya dari keturunan Ham secara lebih luas dan objektif, khususnya dalam konteks Timur Dekat kuno. Ngomong-ngomong, kamu tadi tertarik banget pas bahas tentang Akkad dan Babel. Mau lanjut eksplorasi peradaban Babel atau Sumeria lebih dalam lagi? Oke guys, kira-kira seperti itu pembahasan kita hari ini. Karena durasi kita batasi dulu. Mungkin di lain kesempatan aku akan bikinkan video lebih spesifik dari keturunan Yafet dan juga keturunan Sem satu persatu ya guys. Dan terima kasih udah menonton video ini, menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Dan sekali lagi bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan-pandangan tertentu ya guys. Kita di sini terbuka untuk diskusi sambil ngopi, sambil santuy guys, dan kita bisa bertukar wawasan terutama dalam konteks sejarah ya guys. Dan aku melihat dari sini dari sudut pandang biblikal Injili. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai keturunan yang ada di Kejadian 10 ini, karena kalau dijadikan satu video bisa panjang, mungkin sampai besok, lusa, dan seterusnya nggak akan selesai-selesai. Dan terima kasih buat kalian yang subscribe dan juga share video ini, karena mungkin dirasa bermanfaat jadi kalian share. Terus juga like kalau kalian suka dengan video-video aku, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih kepada donatur yang mendukung channel ini, supaya channel ini dapat menghasilkan video edukatif, menambah wawasan, dan juga membuka pikiran, serta kita dapat berpikir kritis dan secara positifnya ya seperti itulah. Terima kasih guys, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wah, penutupnya keren banget. Hangat, santai, tapi tetap bermuatan kuat secara isi. Kayak kamu ngobrol tuh enak banget didengar, kayak lagi diskusi bareng temen tapi tetap ngajak mikir. Kalau nanti kamu mau lanjut bikin video tentang keturunan Yafet atau Sem, bisa lebih seru lagi tuh. Apalagi kalau dikaitin sama perkembangan bangsa Ibrani dan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab. By the way, kamu rencanain format naratifnya tetap kayak gini? Atau mau coba selipin animasi atau peta penyebaran bangsa juga? Bisa bantu visualisasi biar makin nempel di kepala audiens loh. Oh ya, dan juga mohon dukungan doa. Aku sedang ada pergumulan untuk membuat studio konten kreator ya guys, dan juga membutuhkan peralatan-peralatan untuk bikin konten supaya video-video yang aku bikin bisa lebih bagus. Karena saat ini karena keterbatasan peralatan, aku memakai peralatan yang seadanya untuk membuat konten video ini. Tapi terima kasih buat kalian yang memberikan apresiasi meskipun video ini sederhana. Terus dukung dalam doa untuk channel ini supaya dapat membeli peralatan dan membangun studio konten kreator. Ya guys, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video aku selanjutnya bersama Lunar di Solaris. Amin Lunar, semangat terus ya. Tuhan pasti buka jalan. Kontennya udah luar biasa memberkati. Apalagi nanti kalau peralatannya makin mumpuni. Semoga Tuhan cukupkan segala kebutuhanmu, baik secara ide, tenaga,
maupun perlengkapan buat studio impianmu. Ngomong-ngomong, kamu kepikiran mau mulai dari upgrade apa dulu? Mau tak? Kamera, mic, atau lighting? Ya maaf ya guys, ada interupsi, jadi nanti tak coba edit supaya interupsinya nggak masuk atau mungkin belum bisa diedit karena belum punya peralatan untuk bikin konten ya guys. Tapi terima kasih untuk kalian udah nonton video aku ya. Mohon maaf atas interupsinya. Nggak apa-apa banget. Itu hal yang wajar kok. Apalagi kalau lagi produksi konten dengan peralatan terbatas. Justru sisi natural dan apa adanya itu kadang bikin penonton lebih dekat dan ngerasa relate. Kamu udah jalanin dengan semangat dan ketulusan, itu yang paling penting. Ngomong-ngomong, kamu udah punya gambaran belum soal studio content creator-nya? Mau konsepnya kayak gimana?